Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk lagi di dalam program Sejantan. Pada hari ini, saya akan membahas tentang masuknya Islam di Kalimantan Timur. Ya, mungkin langsung saja cek videonya. Silakan. Bila daerah lain, pedagang muslim dan ulama menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan, di Kalimantan Timur sedikit berbeda, yaitu menggunakan saluran tasawuf. Pada abad ke-16, Kalimantan Timur dikuasai oleh Haji Raja Mahkota dari kerajaan Kutai yang masih beragama Hindu dan juga masyarakatnya yang masih beragama animisme dan dinamisme, dan juga mereka percaya dengan kekuatan supranatural. Ada dua ulama besar dari Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Dato' Ibandang dan Tuan Tunggang Parangan, yang merasa resah karena telah mendengar kabar daripada pedagang muslim dan pelaut Bugis bahwa Borneo bagian timur yang dikuasai oleh kerajaan Kutai masih banyak yang menyembah berhala dan percaya dengan kekuatan alam. Beliau berdua juga memperoleh kabar bahwa proses islamisasi di Borneo bagian timur tadi atau Kalimantan Timur itu mengalami kegagalan. Haji Raja Mahkota dengan keras menolak masuknya pedagang muslim ke wilayahnya. Bahkan raja yang terkenal dengan kesaktiannya ini juga tidak segan-segan mengusir mereka dengan kekerasan. Setelah mendengar kabar yang di atas tadi, dua ulama ini merasa sedih. Akhirnya mereka berunding dan bersepakat untuk jihad fisabilillah menyebarkan agama Islam. Sekitar tahun 1570 Masehi, mereka berlayar berhari-hari menggunakan kapal layar Bugis untuk berdagang atau disebut dengan madangkang. Kalau misalnya salah bisa kalian komen di kolom komentar di bawah. Beliau berdua melewati atau menyeberangi Selat Makassar lalu menelusuri Sungai Mahakam untuk menuju ke pusat kerajaan Kutai, yaitu yang ada di wilayah Kutai Lama sekarang. Di muara Sungai Mahakam, dua ulama ini dihadang oleh para prajurit kerajaan. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, dua ulama ini akhirnya berhasil selamat dari prajurit-prajurit ini dengan menunjukkan keahlian yang tidak bisa diterima oleh akal. Wallahu alam bagaimana bentuknya di saat itu ya. Saya juga tidak tahu karena tidak tadi di masa lalu. Akhirnya setelah menunjukkan keahlian yang tidak bisa diterima oleh akal ini, para prajurit ini tunduk dan menyerah. Dan akhirnya mereka semua yang ada di kapal itu masuk ke agama Islam. Alhamdulillah. Lalu mereka mengantar dua ulama ini untuk menuju kerajaan. Sampai tiba di kerajaannya pun, mereka juga tidak disambut ramah oleh warga sekitar. Bahkan warga-warga di sana itu mengira bahwa dua ulama ini tawanan perang gitu, tawanan dari prajurit-prajurit ini. Sampai kepala prajurit itu turun tangan dan mengatakan bahwa mereka berdua adalah tamu kerajaan. Di masa ini, raja sedang tidak berada di singgasananya karena beliau sedang berburu. Mungkin sedikit berbeda dengan berburu zaman sekarang yang pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Kalau orang-orang dulu itu berburu ke hutan bisa sampai berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu. Kira-kira kalau misalnya masih ada yang seperti itu, silahkan kolom komentar ada tuh, silahkan di komen di bawah. Nah, jadi dua ulama ini disuruh menunggu. Nah, di kesempatan menunggu inilah akhirnya dua ulama ini menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Kutai. Namun di pertengahan jalan mereka melakukan perundingan dan akhirnya mereka berpisah. Berpisah bukan karena ada masalah, tapi karena ingin menyebarkan agama Islam lebih meluas lagi, yaitu Dato' Ibandang yang ingin pulang ke Sulawesi untuk menyebarkan Islam di kerajaan Gorontalo, sedangkan Tuan Tunggang Parangan tetap stay di kerajaan Kutai untuk mengislamkan wilayah kerajaan Kutai. Setelah berburu berhari-hari dan selepas mendengar kabar bahwa ada ulama yang masuk ke wilayah kerajaannya, raja pulang dengan terburu-buru dalam kondisi marah besar. Tiba di kerajaan, pertikaian pun tak terelakkan. Akhirnya mereka adu kesaktian.
Namun atas izin Allah, Tuan Tunggang Parangan berhasil memenangkan dan menyelesaikan semua tantangan-tantangan yang diberikan oleh Aji Raja Mahkota. Pendapat lain mengatakan, setelah adu kesaktian, mereka melakukan dialog keagamaan yang berselang sekitar 5 tahun. Menurut sejarawan Islam, Badri Hatim, pada tahun 1575 Masehi, Aji Raja Mahkota menyatakan diri untuk masuk Islam. Dengan nama lengkap, Aji Raja Mahkota Mulia Islam, dengan gelar Aji di Istana atau Aji di Makam. Setelah Aji Raja Mahkota diislamkan oleh Tuan Tunggang Parangan pada tahun 1575 Masehi, proses Islamisasi di Kalimantan Timur semakin digencarkan. Satu persatu wilayah kerajaan berhasil diislamkan. Atas arahan dari Tuan Tunggang Parangan yang diangkat menjadi penasihat raja atau penasihat sultan, ulama yang ada di Kutai disebar ke beberapa kerajaan yang ada di Kalimantan Timur, dan alhamdulillah beberapa kerajaan tersebut menyatakan diri untuk masuk Islam. Atas anjuran dari Tuan Tunggang Parangan, Aji Raja Mahkota beserta keturunannya menghindari penyebaran Islam dengan jalur kekerasan. Rakyat Kutai yang masih teguh dengan kepercayaannya terdahulu tidak dipaksa. Sekian dulu untuk materi hari ini. Semoga kalian belum puas. Agar kalian bisa mencari referensinya lebih jauh lagi, bisa di buku-buku maupun di internet. Terima kasih dari saya. Salam rindu, bersyukur selalu. Saya Rahmat Hidayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.